Tanah Abang bukan sekadar pasar biasa. Di balik keramaian para pedagang dan hiruk-pikuk transaksi, ada sosok yang mengendalikan keseimbangan. Dia adalah Maung Hercules, pria bertubuh kekar dengan sorot mata tajam yang dihormati sekaligus ditakuti. Di bawah kepemimpinannya, setiap sudut pasar berjalan tertib, dan tak ada yang berani berbuat onar tanpa seizin dirinya. Preman-preman yang dulu merajalela pun akhirnya tunduk pada aturan yang ia buat. Di era kekuasaannya, Maung Hercules bukan sekadar sosok yang menguasai wilayah, tetapi juga pelindung bagi para pedagang kecil. Mereka yang kerap dipalak oleh oknum tak bertanggung jawab merasa lebih aman sejak kehadirannya. Uang keamanan yang ia tarik bukan sekadar pungutan liar, melainkan jaminan bagi siapapun yang mencari nafkah di sana. Bahkan, jika ada yang mencoba bermain curang atau menipu pembeli, konsekuensinya bisa sangat berat. Dengan kekuatannya yang tak terbantahkan, Maung Hercules berhasil menyatukan banyak kelompok preman di Tanah Abang. Ia tidak hanya mengandalkan kekerasan, tetapi juga strategi dalam menjaga stabilitas wilayah. Setiap pergerakan di pasar selalu dalam pantauannya, dan orang-orang kepercayaannya memastikan bahwa aturan yang dibuat tetap berjalan. Tak ada yang berani menentangnya, karena mereka tahu bahwa sekali melawan, konsekuensinya bisa sangat fatal. Namun, di balik kekuatannya, ada sisi lain dari Maung Hercules yang jarang diketahui orang. Ia bukan hanya sekadar sosok garang yang mengendalikan wilayah, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap mereka yang setia padanya. Beberapa pedagang yang kesulitan sering dibantu, baik dalam bentuk perlindungan maupun modal usaha. Hal ini membuatnya semakin dihormati, bahkan oleh mereka yang awalnya ragu akan kepemimpinannya. Selama bertahun-tahun, Tanah Abang berada dalam kondisi yang relatif stabil. Para pedagang bisa berjualan tanpa rasa takut, dan pengunjung pun merasa aman. Namun, seiring berjalannya waktu, Maung Hercules mulai memikirkan langkah lain dalam hidupnya. Ia sadar bahwa kekuasaan di jalanan tidak akan bertahan selamanya. Ada dunia yang lebih besar di luar sana, dan ia merasa sudah saatnya mengambil jalan yang berbeda. Setelah bertahun-tahun mengendalikan Tanah Abang, Maung Hercules mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia perjuangkan. Ia bukan lagi pria muda yang hanya mengandalkan otot dan nyali. Ada dunia yang lebih luas di luar sana, dan ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukan hanya tentang menguasai satu wilayah, tetapi juga memiliki pengaruh di tingkat yang lebih tinggi. Keputusan itu membawanya ke dunia politik, sebuah arena yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar mengatur pasar dan preman. Tidak butuh waktu lama bagi Maung Hercules untuk menarik perhatian banyak pihak. Dengan pengaruh yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun, ia mulai mendirikan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRID. Ormas ini ia bentuk bukan hanya sebagai alat kekuatan, tetapi juga sebagai wadah bagi mereka yang selama ini berada di bawah naungannya. Banyak anak buahnya dari Tanah Abang ikut bergabung, membawa serta loyalitas mereka kepada sang pemimpin. Banyak pihak yang awalnya meremehkan langkahnya. Mereka mengira Maung Hercules hanyalah preman jalanan yang mencoba masuk ke dunia yang bukan miliknya. Namun, ia membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pria bertubuh besar dengan tangan besi. Ia mampu berbicara dengan cerdas, memahami situasi politik, dan bahkan membangun jaringan dengan tokoh-tokoh penting di negeri ini. Dengan cepat, GRID berkembang menjadi ormas yang disegani, memiliki ribuan anggota yang tersebar di berbagai daerah. Keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Fokusnya yang mulai terbagi membuat Tanah Abang perlahan kehilangan sosok pemimpinnya. Ia masih memiliki orang-orang kepercayaan yang menjaga stabilitas di sana, tetapi tanpa kehadirannya secara langsung, situasi mulai berubah. Beberapa kelompok mulai melihat celah, menunggu saat yang tepat untuk merebut kembali kekuasaan yang dulu mereka miliki. Namun, Maung Hercules tidak khawatir. Ia percaya bahwa sistem yang ia bangun cukup kuat untuk bertahan. Saat ia semakin dalam di dunia politik, Maung Hercules merasa telah mengambil langkah yang benar. Ia bukan lagi sekadar penguasa pasar, tetapi seorang pemimpin yang memiliki visi lebih besar. Namun, tanpa ia sadari, keputusannya untuk meninggalkan Tanah Abang akan membawa dampak yang tak terduga.
Tanpa sosok yang mengendalikan secara langsung, wilayah itu perlahan menjadi ajang perebutan kekuasaan baru. Duduk di sebuah ruangan besar dengan dinding penuh foto para tokoh besar, Maung Hercules termenung. Keputusannya untuk mendirikan GRIP telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia kini lebih sering menghadiri pertemuan politik, berdiskusi dengan pejabat, dan menyusun strategi untuk memperkuat pengaruhnya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mengganggu pikirannya, Tanah Abang. Wilayah yang dulu ia pimpin kini harus ia tinggalkan demi tujuan yang lebih besar. Keputusan untuk melepas kendali bukan hal yang mudah. Selama bertahun-tahun, Tanah Abang bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi juga simbol kekuatan dan pengaruhnya. Namun, ia sadar bahwa mempertahankan wilayah itu akan menghambat langkahnya di dunia politik. Jika ingin benar-benar berkembang, ia harus menyerahkan urusan pasar kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Setelah berdiskusi dengan beberapa orang kepercayaan, ia memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan kepada beberapa anak buahnya yang telah lama bersamanya. Para pedagang dan kelompok yang selama ini berada di bawah perlindungannya terkejut mendengar kabar itu. Banyak yang merasa khawatir, bahkan ada yang mencoba membujuknya untuk tetap bertahan. Tanah Abang tanpa Abang Maung bukan lagi Tanah Abang yang sama, kata salah satu pedagang senior yang telah mengenalnya sejak awal. Namun, Maung Hercules tetap pada pendiriannya. Ia berjanji bahwa meskipun tak lagi turun langsung, ia tetap akan mengawasi dari kejauhan. Setelah resmi melepas kendali, Maung Hercules mengalihkan seluruh perhatiannya ke GRIP. Ia mulai membangun jaringan yang lebih luas, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, dan memperluas pengaruh ormasnya. Dengan semakin sibuknya ia di dunia politik, perlahan-lahan keterlibatannya di Tanah Abang semakin berkurang. Meski masih memiliki loyalis di sana, kehadirannya yang mulai memudar memberi kesempatan bagi pihak lain untuk bergerak. Dalam beberapa bulan setelah kepergiannya, Tanah Abang mulai terasa berbeda. Awalnya, semuanya berjalan seperti biasa, tetapi perlahan ketegangan mulai muncul. Tanpa sosok Maung Hercules yang mengendalikan, beberapa kelompok preman lama yang dulu tiarap mulai kembali menunjukkan taring mereka. Kekosongan kekuasaan mulai terasa, dan bau perebutan wilayah semakin menyengat di udara. Awalnya, tidak ada perubahan besar di Tanah Abang setelah Maung Hercules melepas kendali. Para pedagang masih menjalankan aktivitas seperti biasa, dan orang-orang kepercayaan yang ia tinggalkan masih berusaha menjaga ketertiban. Namun, seiring berjalannya waktu, tanpa kehadiran langsung sang pemimpin, kontrol mulai melemah. Beberapa kelompok yang selama ini hanya bisa menunggu dalam bayang-bayang mulai berani menunjukkan diri. Kelompok-kelompok preman lama yang dulu ditaklukkan Maung Hercules melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka mulai bergerak diam-diam, mencari celah untuk kembali menguasai lahan parkir, pungutan keamanan, dan berbagai sektor lainnya. Tidak ada lagi sosok yang benar-benar ditakuti seperti dulu. Meskipun beberapa orang kepercayaan Maung masih ada di sana, mereka tidak memiliki wibawa sebesar dirinya. Ketegangan mulai terasa di sudut-sudut pasar. Pedagang yang dulu merasa aman kini mulai kembali waspada. Beberapa dari mereka mulai dipalak dengan alasan uang keamanan, sesuatu yang dulu sudah lama dihentikan di era Maung Hercules. Beberapa kelompok mulai berebut wilayah, menciptakan friksi di antara mereka sendiri. Keadaan ini membuat para pedagang resah, tetapi mereka tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Dalam waktu beberapa bulan, situasi semakin memburuk. Preman-preman muda dengan gaya lebih ganas mulai bermunculan. Mereka tidak mengenal aturan lama yang pernah diterapkan, dan lebih mengandalkan kekerasan untuk menanamkan pengaruh. Perkelahian kecil mulai sering terjadi, dan persaingan antar kelompok semakin terbuka. Tanah Abang yang dulu aman kini perlahan berubah menjadi arena pertarungan kekuasaan. Berita tentang kekacauan ini akhirnya sampai ke telinga para loyalis Maung Hercules. Beberapa dari mereka mencoba mengendalikan keadaan, tetapi tanpa kehadiran sang pemimpin, segalanya terasa berbeda. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Maung Hercules akan membiarkan ini terjadi? Atau, apakah ia akan kembali untuk merebut kembali apa yang dulu menjadi miliknya? Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, sebuah kelompok baru mulai muncul di Tanah Abang. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pemuda bernama Zaki, yang dikenal memiliki cara-cara keras dalam menguasai wilayah. Zaki bukanlah preman biasa, dia adalah orang yang terorganisir, cerdas, dan sangat ambisius. Berbeda dengan kelompok preman lama yang lebih mengandalkan kekerasan tanpa aturan, Zaki memiliki visi yang lebih strategis.
Ia tahu bagaimana memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Tanah Abang untuk menancapkan pengaruhnya. Zaki mulai membangun jaringan dengan pedagang-pedagang besar dan para pemilik toko yang merasa perlu perlindungan. Ia menawarkan keamanan di pasar dengan imbalan sejumlah uang, serta memberi jaminan bahwa bisnis mereka akan berjalan lancar jika mereka berada di bawah perlindungannya. Keberanian dan kelihayannya dalam bernegosiasi membuat banyak pedagang yang khawatir memilih untuk bekerja sama dengan Zaki, meski sebagian besar tahu bahwa tindakan ini bukan tanpa risiko. Dengan cepat, kelompok Zaki mulai menguasai beberapa sudut strategis di Tanah Abang. Mereka menguasai lahan parkir, membangun pos keamanan palsu, dan mulai menekan pedagang kecil untuk membayar sejumlah uang demi melindungi toko mereka. Keadaan yang dulu tenang mulai berubah menjadi lebih suram, dan ketakutan menyebar di kalangan pedagang. Tanpa pemimpin yang tegas seperti Maung Hercules, mereka merasa tak berdaya. Zaki, dengan dukungan kelompoknya, juga mulai mengintimidasi para pesaing yang mencoba merebut wilayah mereka. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu operasi mereka. Sementara itu, kelompok preman lama yang dulu pernah ditaklukkan oleh Maung Hercules mulai terpecah-pecah, dengan beberapa di antaranya memilih bergabung dengan Zaki, sementara yang lainnya memilih untuk bertahan dengan cara lama. Perpecahan ini membuat situasi semakin kacau, dan Tanah Abang semakin sulit dikendalikan. Para pedagang yang semula berharap situasi ini akan segera membaik, kini mulai merasa terjepit di antara dua kekuatan besar. Kelompok Zaki yang semakin kuat dan sisa-sisa kelompok preman lama yang tidak kalah ganas. Tanah Abang, yang dulu dikenal sebagai tempat aman untuk berbisnis, kini berubah menjadi medan perang bagi mereka yang berusaha menguasai pasar. Namun, meski keadaan semakin buruk, masih ada harapan kecil bahwa sosok Maung Hercules akan kembali untuk menuntaskan semua masalah ini. Di tengah kekacauan yang semakin menjadi, para pedagang mulai merasa terhimpit. Mereka yang dulu hidup dengan tenang di bawah perlindungan Maung Hercules kini harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Uang keamanan yang diminta kelompok Zaki semakin tinggi, dan mereka yang menolak membayar akan menghadapi ancaman atau bahkan kekerasan langsung. Beberapa toko dirusak sebagai bentuk peringatan, memaksa para pemilik untuk tunduk pada aturan baru yang mereka buat. Banyak pedagang yang mencoba mengadu kepada pihak berwenang, tetapi tak ada hasil yang memuaskan. Beberapa petugas keamanan tampaknya sudah mendapat bagian dari permainan ini, sehingga laporan mereka hanya dianggap angin lalu. Dalam keputusasaan, beberapa orang mulai mengingat sosok Maung Hercules. Mereka bertanya-tanya apakah mantan penguasa Tanah Abang itu mengetahui situasi ini, dan jika iya, mengapa ia masih diam? Seorang pedagang kain bernama Pak Darto menjadi salah satu yang paling vokal dalam menyuarakan keresahannya. Ia telah berjualan di Tanah Abang sejak zaman kejayaan Maung Hercules dan merasakan betul perbedaan antara dulu dan sekarang. Dulu, kalau ada masalah, cukup lapor ke orang-orangnya Bang Maung, pasti langsung beres. Sekarang, kita cuma bisa berharap mereka nggak datang bikin onar, keluhnya kepada rekan-rekannya. Beberapa pedagang senior lainnya mulai berinisiatif menghubungi orang-orang lama yang masih memiliki koneksi dengan Maung Hercules. Mereka mengumpulkan keberanian untuk meminta tolong, berharap ada cara agar situasi ini bisa dikendalikan sebelum segalanya semakin buruk. Kabar tentang keresahan ini akhirnya sampai ke telinga beberapa loyalis Maung Hercules yang masih berada di sekitar Tanah Abang. Mereka tahu bahwa ini bukan lagi sekadar pertarungan antar preman biasa, tetapi perebutan kekuasaan yang bisa berdampak besar bagi banyak orang. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bertubuh kekar sedang duduk dengan tenang di sebuah ruangan, mendengarkan laporan dari salah satu orang kepercayaannya. Wajahnya tampak serius, matanya tajam menatap ke depan. Maung Hercules akhirnya mengetahui bahwa Tanah Abang yang dulu ia bangun dengan susah payah kini berada di ambang kehancuran. Dan bagi seorang pemimpin seperti dirinya, membiarkan hal itu terjadi bukanlah sebuah pilihan. Di sebuah ruangan yang dipenuhi aroma kopi dan asap rokok, Maung Hercules duduk diam mendengarkan laporan dari salah satu orang kepercayaannya. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi sorot matanya yang tajam menandakan bahwa pikirannya bekerja keras mencerna setiap informasi. Tanah Abang yang dulu ia bangun dengan disiplin dan aturan kini berada di tangan orang-orang yang tidak mengenal kehormatan. Laporan yang kami terima jelas, Bang, kata Joko, salah satu mantan anak buahnya yang masih bertahan di Tanah Abang. Kelompok baru ini nggak seperti preman-preman lama.
Mereka punya struktur, punya strategi, dan gak segan-segan pakai cara kotor buat menguasai semua sektor. Maung Hercules menarik napas dalam. Ia sudah menduga bahwa keputusannya meninggalkan Tanah Abang akan membawa konsekuensi, tetapi ia tidak menyangka bahwa kekacauan akan terjadi secepat ini. Jadi, siapa yang pegang kendali sekarang? Tanyanya, suaranya berat dan penuh tekanan. Namanya Zaki, Bang. Anak muda, pintar main otak, tapi brutal. Dia nggak cuma main pukul, tapi juga main licik. Dia punya orang di kepolisian, punya backing kuat. Anak-anak lama kita banyak yang udah dipukul mundur atau dipaksa gabung sama dia. Joko menelan ludah, menunggu reaksi dari Maung Hercules. Hening sejenak. Lalu, Maung Hercules berdiri, menatap Joko dengan mata yang penuh tekad. Kumpulkan semua orang lama yang masih setia. Aku akan kembali ke Tanah Abang. Suaranya tak meninggi, tetapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Kabar bahwa Maung Hercules akan kembali ke Tanah Abang mulai menyebar seperti api di tengah ladang kering. Para pedagang yang selama ini tertekan oleh kelompok Zaki mulai merasakan harapan, sementara preman-preman lama yang masih setia segera bersiap menyambut kepulangannya. Di sisi lain, kelompok Zaki juga tak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa ancaman besar sedang menuju mereka, dan jika Maung Hercules benar-benar turun tangan, posisi mereka bisa terancam. Pada malam yang penuh ketegangan, sebuah iring-iringan mobil memasuki kawasan Tanah Abang. Beberapa kendaraan berhenti di titik strategis, memastikan tidak ada gangguan saat sang legenda tiba. Dari salah satu mobil, Maung Hercules turun dengan langkah mantap. Wajahnya tetap dingin, tetapi aura yang dipancarkannya membuat semua orang di sekitar menahan napas. Bagi mereka yang pernah mengenalnya, pemandangan ini mengingatkan pada masa kejayaannya. Orang-orang kepercayaannya segera mengelilinginya, memberi laporan tentang situasi terkini. Mereka menginformasikan titik-titik yang telah dikuasai Zaki, siapa saja yang masih loyal, dan siapa yang telah berkhianat. Maung Hercules mendengarkan dengan saksama tanpa tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, kita tidak akan bertindak gegabah. Kita lihat dulu bagaimana mereka bereaksi terhadap kehadiran kita. Di sisi lain, Zaki dan anak buahnya mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia tahu bahwa Maung Hercules bukan lawan sembarangan. Jika dibiarkan, pria itu bisa merebut kembali Tanah Abang dalam waktu singkat. Namun, Zaki juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Kalau dia pikir bisa seenaknya balik dan ambil alih, dia salah besar, ujarnya kepada orang-orang terdekatnya. Malam itu, Tanah Abang terasa lebih panas dari biasanya. Para pedagang menunggu dengan penuh harap, sementara preman-preman yang selama ini menguasai wilayah itu mulai merasa terancam. Satu hal yang pasti, permainan baru saja dimulai, dan pertempuran untuk merebut kembali Tanah Abang tak bisa dihindari. Pagi itu, suasana Tanah Abang terasa lebih tegang dari biasanya. Para pedagang yang biasanya sibuk membuka lapak dan berjualan kini lebih banyak mengamati situasi sekitar. Mereka tahu, setelah kedatangan Maung Hercules semalam, sesuatu yang besar akan terjadi. Sementara itu, kelompok Zaki mulai memasang penjagaan lebih ketat, memastikan bahwa mereka tetap memegang kendali. Maung Hercules tak membuang waktu. Ia dan beberapa orang kepercayaannya mulai berkeliling pasar, berbicara langsung dengan para pedagang. Ia ingin melihat sendiri bagaimana situasi di lapangan, siapa yang benar-benar butuh pertolongan, dan siapa yang selama ini bermain di dua kaki. Wibawanya masih sama seperti dulu tanpa perlu berkata banyak, orang-orang yang setia kepadanya segera kembali ke sisinya. Sore harinya, Maung Hercules akhirnya mengirim pesan kepada Zaki melalui orang-orangnya. Ia tidak langsung menantang perang, tetapi memberikan peringatan tegas. Aku tidak datang untuk cari ribut, tapi kalau kau berpikir bisa ambil alih Tanah Abang dengan cara kotor, kau salah besar. Aku beri kau waktu 24 jam untuk angkat kaki atau bersiap menghadapi akibatnya, katanya dengan suara dingin. Pesan itu langsung sampai ke telinga Zaki. Alih-alih mundur, Zaki justru tersenyum meremehkan. Dia pikir dia masih raja di sini? Dunia sudah berubah. Ini bukan eranya lagi, katanya sambil tertawa bersama anak buahnya. Namun, di balik ketenangan palsunya, Zaki sadar bahwa kehadiran Maung Hercules bukan ancaman yang bisa dianggap remeh. Sementara itu, di sudut lain Tanah Abang, beberapa orang mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Beberapa loyalis Maung Hercules yang dulu sempat mundur kini kembali mengangkat kepala,
siap bertarung demi mengembalikan keseimbangan yang telah hilang. Namun, Zaki dan kelompoknya juga bukan lawan yang mudah. Tanah Abang kini menjadi arena pertarungan antara dua generasi penguasa jalanan, dan semua orang hanya bisa menunggu siapa yang akan mengambil langkah pertama. Ketegangan semakin terasa di Tanah Abang setelah peringatan dari Maung Hercules. Semua orang menunggu bagaimana Zaki akan merespons. Beberapa orang menduga bahwa pemuda itu akan mundur, tetapi mereka salah. Zaki bukan tipe yang akan menyerah begitu saja. Ia sadar bahwa jika ia lari sekarang, reputasinya akan hancur dan kelompoknya akan kehilangan kendali. Sore itu, di salah satu sudut pasar, Zaki mengumpulkan orang-orang kepercayaannya. Dengan suara lantang, ia berbicara di hadapan mereka. Dengar baik-baik. Maung Hercules mungkin legenda, tapi sekarang bukan zamannya lagi. Kita sudah menguasai Tanah Abang, dan kita tidak akan menyerah hanya karena orang tua itu kembali. Seruan itu disambut sorakan dari anak buahnya. Mereka tahu bahwa pertarungan ini akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa. Sebagai bentuk tantangan, Zaki dan kelompoknya mulai menunjukkan keberanian mereka secara terang-terangan. Mereka berkeliling pasar dengan jumlah besar, menunjukkan kekuatan mereka di depan para pedagang dan preman lain. Beberapa dari mereka bahkan berani mengganggu toko-toko yang diduga masih setia kepada Maung Hercules, sebagai peringatan bahwa mereka tidak akan mundur tanpa perlawanan. Tak lama setelah itu, sebuah video muncul di media sosial. Dalam video tersebut, Zaki berdiri di salah satu sudut Tanah Abang, berbicara langsung ke kamera. Untuk Maung Hercules, kalau memang merasa masih punya nyali, hadapi aku di sini. Jangan cuma bicara lewat orang-orangmu. Aku tunggu. Video itu dengan cepat menyebar, menarik perhatian banyak orang, termasuk para mantan loyalis Maung Hercules yang masih berada di luar kota. Maung Hercules menerima kabar itu dengan ekspresi yang tetap tenang. Ia sudah menduga bahwa Zaki akan mencoba cara seperti ini. Namun, ia bukan orang yang bisa dipancing begitu saja. Dengan nada suara yang berat, ia berbicara kepada anak buahnya, kalau dia mau bermain dengan caranya sendiri, kita tunjukkan bahwa Tanah Abang masih punya aturan. Aku tidak akan turun tangan sendiri belum. Biarkan dia tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan tempat ini. Maung Hercules tahu bahwa menghadapi Zaki dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Sebagai seseorang yang sudah kenyang pengalaman di dunia jalanan, ia tidak akan gegabah menghadapi tantangan ini. Bukannya langsung menanggapi tantangan terbuka Zaki, ia justru mengumpulkan para loyalisnya untuk menyusun strategi. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Maung Hercules duduk bersama beberapa orang kepercayaannya. Mereka adalah mantan penguasa lapangan, orang-orang yang dulu membangun jaringan kekuatan di Tanah Abang. Zaki itu masih bocah, ujar Maung Hercules dengan tenang. Dia pikir kekuasaan cuma soal otot dan ancaman. Dia lupa, Tanah Abang ini bukan sekadar tempat untuk berkuasa, tapi tempat untuk mengayomi. Rencana mulai disusun. Langkah pertama adalah merebut kembali kepercayaan para pedagang. Esok harinya, anak buah Maung Hercules bergerak diam-diam, mendatangi para pemilik toko dan pedagang kecil. Mereka meyakinkan bahwa Maung sudah kembali dan akan mengembalikan ketertiban. Sinyal ini jelas, siapapun yang selama ini takut kepada Zaki kini memiliki harapan baru. Langkah kedua adalah memutus rantai ekonomi Zaki. Maung Hercules tahu bahwa Zaki tidak hanya mengandalkan kekerasan, tetapi juga uang dari bisnis ilegalnya. Oleh karena itu, beberapa titik yang menjadi sumber pemasukan kelompok Zaki mulai diganggu. Beberapa pemasok barang mulai ditekan untuk berhenti bekerja sama dengannya. Perlahan tapi pasti, aliran uang yang selama ini membuat Zaki kuat mulai tersendat. Tak berhenti di situ, Maung Hercules juga mulai menyebarkan informasi kepada pihak berwajib. Beberapa orang yang selama ini menjadi informannya memberikan laporan tentang aktivitas ilegal yang dilakukan kelompok Zaki. Ini bukan serangan langsung, tapi cukup untuk membuat Zaki merasa terdesak. Ia mulai kehilangan kendali tanpa sadar bahwa ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Di sisi lain, Zaki mulai merasa ada yang tidak beres. Ia masih menguasai jalanan, tapi pengaruhnya mulai melemah. Pedagang tidak lagi setakut sebelumnya, beberapa pemasok mulai menarik diri, dan tiba-tiba aparat kepolisian mulai lebih sering berpatroli di wilayahnya. Ia mulai sadar bahwa Maung Hercules tidak serta-merta menerima tantangannya, tetapi sedang merancang sesuatu yang lebih besar.
Zaki duduk di sebuah warung kopi yang biasa menjadi tempat berkumpulnya anak buahnya. Wajahnya terlihat tegang. Biasanya, setiap kali ia melangkah ke area ini, orang-orang menunduk menghormatinya, tetapi kali ini situasinya berbeda. Beberapa pedagang yang dulu tunduk kini mulai berani menatapnya dengan dingin. Mereka tidak lagi menunjukkan ketakutan seperti sebelumnya. Salah satu orang kepercayaannya, Rian, datang dengan wajah gelisah. "Bang, gue dapat kabar dari orang dalam. Beberapa pemasok kita mulai mundur. Mereka takut kena imbas kalau tetap kerja sama-sama kita," katanya. Zaki mengernyit, menggenggam gelas kopinya dengan erat. "Sial. Ini pasti kerjaannya Maung Hercules," geramnya. Tekanan semakin besar ketika beberapa anak buahnya mulai berbisik di belakangnya. Mereka mulai ragu apakah Zaki masih mampu memimpin mereka. Tanpa pemasukan dari bisnis ilegal dan setoran dari pedagang, mereka tidak bisa bertahan lama. Beberapa bahkan diam-diam mulai meninggalkan kelompoknya, mencari perlindungan di bawah jaringan lama Maung Hercules. Malam itu, di salah satu sudut Tanah Abang, Zaki menemui seorang perwira polisi yang selama ini membantunya. Ia berharap bisa mendapatkan perlindungan lebih untuk menekan kelompok Maung Hercules. Namun, alih-alih mendapat dukungan, ia justru menerima kabar buruk. "Situasi sudah berubah, Zaki. Nama lo mulai masuk daftar hitam. Gue nggak bisa bantu kalau lo terus bikin ribut," kata sang perwira dengan nada tajam. Zaki tahu ini adalah tanda bahwa waktunya semakin habis. Maung Hercules tidak hanya menyerangnya secara fisik, tetapi juga secara ekonomi dan hukum. Jika ia tidak segera melakukan sesuatu, maka kekuasaannya di Tanah Abang akan runtuh. Dengan penuh amarah, ia mengambil keputusan besar. Ia tidak akan mundur tanpa perlawanan. Jika Maung Hercules ingin merebut Tanah Abang, maka ia harus siap menghadapi perang terbuka. Malam di Tanah Abang terasa lebih panas dari biasanya. Lampu-lampu toko yang mulai redup tidak mampu menyembunyikan ketegangan yang menggantung di udara. Para pedagang yang biasanya masih sibuk merapikan barang dagangan mereka memilih untuk bergegas pulang. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Zaki telah mengumpulkan anak buahnya. Dengan wajah penuh amarah, ia berdiri di tengah mereka dan berteriak lantang, "Kita nggak bisa mundur. Kalau kita biarkan Maung Hercules ngambil alih, kita bakal kehilangan segalanya. Malam ini, kita tunjukkan kalau kita masih penguasa Tanah Abang." Suaranya disambut sorakan dari para pengikut setianya, meskipun di antara mereka ada yang mulai ragu. Di sisi lain, Maung Hercules juga sudah bersiap. Ia tidak butuh banyak bicara untuk menggerakkan anak buahnya. Dengan tatapan dingin, ia hanya berkata, "Malam ini kita kembalikan Tanah Abang ke tempatnya. Kita bukan preman, kita adalah penjaga keseimbangan. Jangan ada yang bertindak di luar batas. Kita hadapi mereka, tapi jangan sampai rakyat kecil jadi korban." Pesannya jelas, ini bukan sekadar pertarungan antar geng, tetapi pertempuran untuk mengembalikan ketertiban. Tepat pukul 11 malam, bentrokan pun pecah. Di beberapa sudut pasar, suara benturan dan teriakan mulai terdengar. Anak buah Zaki mencoba mempertahankan wilayah mereka, tetapi mereka tidak siap menghadapi serangan yang terorganisir. Loyalis Maung Hercules, yang lebih berpengalaman dalam pertempuran jalanan, bergerak cepat dan disiplin. Dalam waktu singkat, beberapa titik yang sebelumnya dikuasai Zaki mulai jatuh ke tangan mereka. Zaki sendiri berada di garis depan, berusaha mempertahankan posisinya. Namun, satu persatu anak buahnya mulai tumbang. Ia sadar bahwa ini bukan lagi pertarungan seimbang. Saat ia mencoba mundur ke salah satu gang sempit, tiba-tiba seseorang berdiri menghadangnya. Maung Hercules. Dengan mata tajam dan ekspresi dingin, ia berkata, "Sudah cukup, Zaki. Tanah Abang bukan tempat untukmu lagi." Hening sejenak. Hanya terdengar suara napas Zaki yang terengah-engah setelah bertarung dengan banyak orang. Maung Hercules berdiri tegap di hadapannya, dengan sorot mata yang tajam seperti harimau siap menerkam. Zaki menelan ludah, tapi gengsinya terlalu besar untuk menunjukkan ketakutan. "Gue nggak akan mundur, Bang. Kalau lo mau ngusir gue, lo harus ngelakuin sendiri," tantangnya dengan suara bergetar. Maung Hercules tidak menjawab. Ia hanya melepas jaketnya dan melangkah maju. Anak buahnya yang ada di sekitar segera memberi ruang, membiarkan dua sosok ini menyelesaikan urusan mereka sendiri. Zaki mengepalkan tangan, lalu melancarkan pukulan pertama dengan cepat.
Namun, dengan refleks yang luar biasa, maung Hercules menghindar dan membalas dengan satu pukulan keras ke perut Zaki, membuatnya terhuyung ke belakang. Zaki menggeram, mencoba menyerang lagi dengan kombinasi pukulan dan tendangan. Tapi maung Hercules terlalu tenang, terlalu berpengalaman. Setiap serangan Zaki seperti sia-sia, seolah ia hanya melawan bayangan. Dalam satu gerakan cepat, maung Hercules menangkap tangan Zaki dan menghantamkan sikunya ke dada pemuda itu, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Darah mengalir dari sudut bibir Zaki. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya gemetar. Maung Hercules berjongkok di hadapannya dan menatapnya dengan dingin. "Gue sudah kasih lo kesempatan buat pergi baik-baik," katanya pelan. "Tapi lo milih jalan yang salah." Zaki menggeram, tapi ia tahu ini sudah berakhir. Anak buahnya yang masih sadar mulai mundur, menyadari bahwa pemimpin mereka telah kalah. Sementara itu, para loyalis maung Hercules berdiri tegak, siap menghabisi sisa kelompok Zaki jika diperintahkan. Tapi maung Hercules mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. "Bawa dia pergi dari sini," katanya kepada beberapa anak buahnya. "Gue nggak mau ada mayat di Tanah Abang malam ini." Beberapa orang menyeret Zaki yang sudah tak berdaya, sementara sisanya segera membubarkan diri. Tanah Abang kini kembali ke tangan maung Hercules. Tapi ia tahu, tugasnya belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus dibenahi, dan ia harus memastikan bahwa tempat ini tidak jatuh ke tangan yang salah lagi. Tanah Abang kembali sunyi setelah pertempuran malam itu. Para pedagang yang sebelumnya ketakutan mulai keluar dari persembunyian mereka, melihat ke arah jalanan yang kini dikuasai kembali oleh maung Hercules dan anak buahnya. Namun, meskipun pertempuran telah usai, maung Hercules tidak merasa bangga. Ia tahu bahwa ini bukan kemenangan yang seutuhnya. Beberapa orang kepercayaannya mendekatinya. "Bang, Zaki dan anak buahnya sudah pergi. Mereka nggak akan berani balik lagi," kata seorang pria berbadan besar dengan suara berat. Maung Hercules hanya mengangguk. Ia menatap jalanan yang dulu pernah ia kuasai, mengingat betapa sulitnya ia membangun keseimbangan di tempat ini. Kini, ia kembali harus memulai dari awal. Beberapa preman yang dulu setia kepadanya mulai berdatangan, berharap bisa kembali di bawah perlindungannya. Namun, maung Hercules tidak ingin Tanah Abang jatuh dalam siklus yang sama. Ia berdiri di hadapan mereka dan berbicara dengan suara tegas, "Dengar baik-baik. Gue nggak balik ke sini buat bikin Tanah Abang jadi tempat preman-preman ngeruk keuntungan lagi. Gue balik buat balikin ketertiban. Siapa yang mau ikut gue, harus ngerti satu hal, kita jaga tempat ini, bukan menguasainya." Suasana hening. Beberapa preman terlihat ragu, tapi banyak yang mengangguk paham. Mereka tahu bahwa maung Hercules bukan sekadar pemimpin jalanan biasa. Ia adalah sosok yang benar-benar peduli pada keseimbangan. Namun, di sudut lain, masih ada yang tidak setuju dengan cara pikirnya. Mereka merasa Tanah Abang butuh kepemimpinan yang keras, bukan aturan yang terlalu lembut. Sementara itu, berita tentang kekalahan Zaki mulai menyebar. Polisi yang sebelumnya membiarkan konflik ini berkembang kini mulai turun tangan, menanyakan peran maung Hercules dalam kejadian malam itu. Ia tahu bahwa dirinya tetap diawasi. Jika ia melangkah terlalu jauh, maka bukan hanya preman yang akan mengincarnya, tetapi juga aparat. Malam itu, maung Hercules duduk di sebuah bangku kayu di tengah pasar yang mulai sepi. Ia menatap ke kejauhan, memikirkan masa depan Tanah Abang. Ia mungkin telah menang melawan Zaki, tetapi pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia harus menjaga tempat ini tetap damai, tanpa membiarkan kekuatan baru muncul dan menggantikan Zaki dengan cara yang sama. Beberapa hari setelah kemenangan maung Hercules, Tanah Abang mulai kembali ke ritme normalnya. Para pedagang bisa bernapas lega tanpa ancaman dari kelompok Zaki, dan bisnis berjalan lebih tertib. Namun, di balik ketenangan ini, bayangan baru mulai mengintai. Di beberapa sudut pasar, muncul sosok-sosok asing yang diam-diam mengamati pergerakan maung Hercules dan anak buahnya. Salah satu orang kepercayaan maung Hercules, Ucok, datang dengan ekspresi cemas. "Bang, ada orang-orang baru yang keliaran di sekitar pasar. Mereka bukan anak buah Zaki, tapi kelihatan kayak punya tujuan sendiri," lapornya. Maung Hercules mengangkat alis. "Siapa mereka?" tanyanya singkat. Ucok menggeleng. "Belum jelas, tapi mereka gerak rapi. Bukan preman biasa. Gue curiga ini orang-orang yang punya backing lebih kuat," jawabnya.
Maung Hercules berpikir sejenak. Ia tahu bahwa setiap kekosongan kekuasaan pasti akan menarik perhatian pihak lain. Dan jika benar ada kelompok baru yang mengincar Tanah Abang, ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Sore itu, Maung Hercules mulai mengamati sendiri pergerakan orang-orang asing tersebut. Ia melihat mereka berbicara dengan beberapa pedagang dan preman kecil yang dulu berada di bawah Zaki. Ini pertanda buruk. Jika mereka sedang mencari dukungan, berarti mereka berencana membangun kekuatan baru. Ia harus segera mengetahui siapa yang ada di balik ini. Malam harinya, Maung Hercules mengumpulkan anak buahnya. Gue mau semua gerak cepat. Cari tahu siapa orang-orang itu, siapa yang ngebiayain mereka, dan apa tujuan mereka di Tanah Abang. Kita nggak boleh kecolongan, perintahnya. Ia tidak ingin konflik baru meledak sebelum ia sempat mengamankan kedudukannya. Satu hal yang pasti, musuh berikutnya bukan hanya preman biasa ini adalah permainan tingkat yang lebih tinggi. Penyelidikan terhadap kelompok baru di Tanah Abang mulai menunjukkan hasil. Salah satu anak buah Maung Hercules, Andi, kembali dengan wajah tegang. Bang, gue dapat info penting, katanya sambil duduk di hadapan Maung Hercules. Orang-orang baru itu bukan cuma preman biasa. Mereka punya backing kuat, dan yang lebih parah, ada orang dalam kita yang ikut main sama mereka. Maung Hercules menyipitkan mata. Siapa? Tanyanya dengan suara dingin. Andi menelan ludah sebelum menjawab, Rian, Bang. Dia udah ketemu sama orang-orang itu beberapa kali. Gue dapat kabar dia diam-diam nawarin bantuan buat ngebuka jalan buat mereka. Rian adalah salah satu orang yang dulu setia kepada Maung Hercules, tetapi sejak kekalahan Zaki, sikapnya mulai berubah. Maung Hercules tidak kaget, tapi ia kecewa. Gue harus bicara sama dia, katanya tegas. Malam itu, Maung Hercules menemui Rian di sebuah warung kopi di pinggiran pasar. Saat Rian melihatnya datang, wajahnya sedikit pucat, tapi ia berusaha tetap tenang. Bang, ada apa? Tanyanya pura-pura santai. Maung Hercules langsung duduk di depannya, menatapnya dalam-dalam. Lo masih setia sama gue, Rian? Tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Rian menelan ludah, mencoba tersenyum. Tentu, Bang. Gue selalu ada buat lo. Maung Hercules menghela napas. Jangan bohong. Gue tahu lo udah main belakang. Lo kerja sama-sama orang-orang baru itu, kan? Wajah Rian seketika berubah tegang. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong lagi. Bang, gue cuma nyari kesempatan. Kita nggak bisa selamanya begini. Orang-orang itu punya duit, punya kekuatan. Kalau kita gabung sama mereka, kita bisa lebih besar lagi, ujarnya mencoba meyakinkan. Maung Hercules menggeleng pelan. Gue nggak butuh orang yang cuma ngejar kekuatan dan duit, Rian. Kalau lo udah milih jalan lo sendiri, berarti lo bukan bagian dari kita lagi. Rian terdiam. Ia tahu bahwa Maung Hercules tidak akan memberinya kesempatan kedua. Dengan wajah pucat, ia bangkit dari kursinya dan pergi tanpa berkata-kata. Tapi Maung Hercules tahu, ini belum selesai. Jika ada orang dalam yang berkhianat, berarti ancaman yang sebenarnya sudah semakin dekat. Setelah pengkhianatan Rian terbongkar, Maung Hercules semakin waspada. Ia tahu bahwa ancaman kali ini bukan sekadar preman biasa, tapi kekuatan yang lebih besar dan terorganisir. Benar saja, beberapa hari kemudian, nama baru mulai muncul di Tanah Abang. Seorang pria bernama Tony, siluman, dikabarkan mulai merekrut orang-orang lama yang kecewa dengan kepemimpinan Maung Hercules. Ucok, yang selama ini menjadi tangan kanan Maung Hercules, datang dengan informasi baru. Bang, Tony ini bukan sembarang orang. Dia punya koneksi sama beberapa pejabat dan pengusaha gede. Dulu dia pemain lama, tapi sempat menghilang. Sekarang dia balik lagi, dan sepertinya dia mau ambil Tanah Abang, katanya dengan wajah serius. Maung Hercules hanya mengangguk. Ia pernah mendengar nama Tony, siluman, di masa lalu. Pria itu dikenal licik, lebih suka bermain di balik layar daripada turun langsung ke jalanan. Jika benar Tony yang ada di balik semua ini, maka Maung Hercules harus lebih berhati-hati. Musuh kali ini bukan hanya mengandalkan otot, tapi juga otak dan uang. Malam itu, Maung Hercules mengadakan pertemuan rahasia dengan orang-orang kepercayaannya. Gue nggak mau konflik ini merusak Tanah Abang lagi, katanya. Kita harus cari tahu apa tujuan Tony sebenarnya. Kalau dia cuma mau bisnis bersih,
kita bisa cari jalan tengah. Tapi kalau dia mau bikin tempat ini jadi ladang buat permainan kotornya, kita harus siap hadapi dia. Sementara itu, di sudut lain Jakarta, Tony, siluman, duduk di sebuah restoran mewah bersama Rian dan beberapa pria berbadan kekar. Ia tersenyum tipis sambil mengaduk kopinya. Maung Hercules itu legenda, gue akui, katanya. Tapi setiap legenda pasti ada akhirnya. Dan gue yang bakal nutup cerita dia di Tanah Abang. Maung Hercules tidak ingin Tanah Abang kembali menjadi ajang perang preman. Ia memilih untuk menghadapi Tony, siluman, dengan cara yang lebih cerdas. Lewat beberapa orang kepercayaannya, ia mengirim pesan bahwa ia bersedia bertemu dan berbicara. Tony, yang tahu bahwa konfrontasi langsung bukan strateginya, menyambut tawaran itu dengan senyum penuh arti. Pertemuan diatur di sebuah restoran tua di daerah Senen. Tempat itu dipilih karena netral, jauh dari markas Maung Hercules maupun wilayah kekuasaan Tony. Malam itu, Maung Hercules datang hanya dengan Ucok dan dua orang lain, sementara Tony sudah menunggu di meja sudut, ditemani oleh Rian dan beberapa pengawal berjas hitam. Begitu Maung Hercules duduk, Tony menyeringai. Bang Hercules, akhirnya kita ketemu juga. Gue dari dulu pengen ngobrol sama legenda Tanah Abang, katanya santai. Maung Hercules menatapnya dengan dingin. Gue nggak tertarik jadi legenda. Gue cuma mau Tanah Abang tetap aman. Tony mengaduk kopinya pelan. Kita sama, Bang. Gue juga mau tempat ini tetap aman. Tapi lo juga tahu, dunia udah berubah. Sekarang yang pegang duit, dia yang berkuasa. Gue cuma mau bikin Tanah Abang lebih modern, lebih tertata. Ucok menyela dengan suara tajam. Lo maksudnya lebih tertata atau lebih gampang buat lo kuasai? Tony tertawa kecil. Ucok, lo terlalu kasar. Gue cuma mau bisnis jalan lancar. Lo pikir berapa banyak duit yang bisa kita hasilin kalau Tanah Abang dikelola lebih profesional? Maung Hercules menyandarkan punggungnya. Kalau lo mau bisnis bersih, gue nggak akan ganggu. Tapi kalau lo bawa permainan kotor lo ke sini, gue bakal turun tangan sendiri. Tony tersenyum tipis. Bang, lo tahu sendiri. Dunia ini nggak ada yang benar-benar bersih. Mendadak, pintu restoran terbuka. Beberapa pria bersenjata masuk dengan langkah cepat. Maung Hercules langsung sadar bahwa ini jebakan. Lo udah siapin semuanya, ya? Tanyanya tanpa sedikit pun rasa takut. Tony hanya tersenyum dan menyesap kopinya. Gue cuma mau pastiin kita sepakat, Bang. Kalau lo tetap ngejalanin cara lama lo bakal ketinggalan. Maung Hercules menatap sekeliling, lalu berdiri perlahan. Kalau lo pikir bisa ngelawan gue cuma dengan orang-orang kayak gini, lo salah besar, Tony. Ia lalu berjalan keluar tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Tony dengan senyumnya yang penuh makna. Tony tahu ini belum selesai. Dan Maung Hercules tahu, pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Maung Hercules kembali ke markasnya dengan langkah tenang, tapi pikirannya sudah penuh strategi. Jebakan Tony di restoran tadi adalah sinyal jelas bahwa perang sudah tak terhindarkan. Namun, ia bukan orang yang gegabah. Ia tahu, jika ingin menang, ia harus membuat Tony lengah terlebih dahulu. Ucok dan beberapa orang kepercayaan berkumpul di sebuah gudang tersembunyi di dekat pasar. Bang, Tony udah mulai gerak. Beberapa orang kita diganggu, ada yang sampai dihajar. Kalau kita diam aja, mereka bakal makin berani, kata Ucok dengan nada geram. Maung Hercules mengangguk. Gue mau kita serang balik, tapi dengan cara kita. Jangan brutal. Kita tunjukin kalau Tanah Abang bukan tempat buat orang kayak Tony. Malam itu, operasi diam-diam dimulai. Orang-orang Tony yang mulai menguasai beberapa titik penting tiba-tiba kehilangan dukungan. Preman-preman lama yang sebelumnya bimbang, kini kembali ke pihak Maung Hercules. Keamanan pasar diperketat, dan setiap pergerakan Tony diawasi ketat. Tony yang mulai terdesak akhirnya mengirim pesan tantangan, kalau lo mau selesain ini, kita ketemu di tempat lama lo. Itu adalah gedung tua yang dulu jadi markas Maung Hercules. Tanpa ragu, Maung Hercules datang dengan beberapa orang kepercayaannya. Tony sudah menunggu di dalam, bersama Rian dan beberapa orang bayaran bersenjata. Bang Hercules, gue salut. Lo masih punya pengaruh di Tanah Abang. Tapi lo tahu sendiri, kekuasaan itu bisa berubah. Maung Hercules tersenyum dingin.
Kekuasaan yang lo maksud itu nggak bakal bertahan lama kalau dasarnya cuma uang dan pengkhianatan. Tony memberi isyarat, dan anak buahnya mulai mengepung. Tapi sebelum mereka bisa bertindak, suara motor dan langkah kaki terdengar di luar. Puluhan anak buah maung Hercules sudah siap di sekeliling gedung. Ucok menyeringai. Lo kira kita bakal datang tanpa persiapan? Tony menggertakkan giginya. Ia kalah strategi. Tak ada jalan keluar. Dengan satu aba-aba, anak buah maung Hercules bergerak cepat, melumpuhkan orang-orang Tony satu persatu. Ryan mencoba melarikan diri, tapi Ucok menangkapnya dan menjatuhkannya dengan satu pukulan telak. Tony sendiri hanya bisa duduk diam. Lo menang kali ini, Bang. Tapi dunia berubah. Lo nggak bisa selamanya bertahan. Maung Hercules menatapnya tajam. Tanah Abang bukan sekadar soal siapa yang kuat. Ini soal siapa yang bisa jaga keseimbangan. Tony ditinggalkan begitu saja, kalah tanpa perlawanan. Anak buahnya bubar, dan Tanah Abang kembali aman. Pagi itu, Maung Hercules berjalan melewati pasar, melihat para pedagang mulai beraktivitas dengan tenang. Ia tahu, pertempuran mungkin akan selalu datang, tapi satu hal yang pasti selama ia berdiri, Tanah Abang tak akan jatuh ke tangan yang salah.